Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikomang Erika Laksmi dengan NIM terakhir 19, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan materi dengan judul peserta audit maternal dan prenatal atau neonatal. Perkenalkan nama kelompok 3, yang pertama Putu Novia Riani dengan NIM terakhir 11. Yang kedua ada Kade Eta Estaviona dengan NIM terakhir 17. Komang Tri Apsari Putri dengan NIM terakhir 23. Niputu Diva Puspitayanti dengan NIM terakhir 31. Dan Ida Ayu Made Adikusuma Dewi dengan NIM terakhir 38. Pengertian AMP. Serangkaian kegiatan atau penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu prenatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa mendatang. Pengkajian harus dilakukan dengan prinsip menghormati dan melindungi semua pihak yang terkait, baik individu maupun institusi. Selanjutnya, ada manajemen AMP kabupaten atau kota. Pengkajian memerlukan surat penugasan atau surat keputusan sebelum memulai bertugas. Yang pertama ada pelindung. Pelindung kegiatan AMP adalah bupati atau wali kota setempat. Yang kedua ada tim manajemen AMP. Para pihak yang bertugas mengelola kegiatan AMP di suatu wilayah. Yang pertama, ada penanggung jawab. Penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Tugasnya adalah memastikan terlaksananya AMP di wilayah atau kota tersebut. Yang kedua ada koordinator tim manajemen. Koordinator tim manajemen adalah petugas penanggung jawab program KIA dan program pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh kabupaten atau kota. Tugasnya adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan dan kajian kasus secara rutin. Selanjutnya ada sekretaris. Kedudukan di kabupaten atau kota yang terdiri dari beberapa orang, staf KIA, dinas kesehatan, kabupaten atau kota yang disusul oleh koordinator tim manajemen. Bertugas membantu koordinator tim manajemen dalam bidang administrasi. Selanjutnya, yang ketiga ada tim pengkaji. Para klinisi atau para pakar yang bidang keahliannya terkait dengan pelayanan maternal dan prenatal. Yang pertama ada pengkajian internal. Para pakar di kabupaten atau kota setempat yang terkait dengan proses pemberian pelayanan ibu dan anak, serta aspek-aspek yang terkait dengan morbiditas dan mortalitasnya. Pengkajian eksternal. Yang kedua ada pengkajian eksternal. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan spesialis anak atau para pakar yang berasal dari luar kabupaten atau kota yang biasanya berasal dari pusat-pusat pendidikan kedokteran. Selanjutnya, yang ketiga ada komunitas pelayanan. Para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pemberian pelayanan maternal, prenatal, atau neonatal. Yang keempat ada kelompok masyarakat. Para pasien dan keluarga serta kelompok atau organisasi kemasyarakatan. Yang kelima ada kelompok petugas kesehatan. Pihak yang secara langsung memberikan pelayanan maternal, prenatal, atau neonatal. Yang keenam ada kelompok pimpinan fasilitas pelayanan. Terdiri dari kepala puskesmas, direktur rumah sakit,
dan para pimpinan kesehatan lainnya. Yang ketujuh, ada kelompok pembuatan kebijakan. Pihak yang berwenang dalam pembuatan dan penetapan kebijakan terkait pelayanan maternal, prenatal, dan neonatal. Tugas tim manajemen dan tim pengkaji AMP. Yang pertama ada pelindung. Tugas dari pelindung adalah yang pertama, membentuk tim AMP kabupaten atau kota. Yang kedua, menerbitkan surat-surat keputusan atau penugasan yang diperlukan untuk masing-masing anggota tim. Yang ketiga ada mengalokasikan dana untuk kegiatan AMP agar dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada penanggung jawab. Tugas dari penanggung jawab adalah yang pertama, memfasilitasi koordinator dalam penyelenggaraan AMP. Yang kedua, mengkomunikasikan kebutuhan dana dan pelaksanaan AMP. Pelaksanaan AMP kabupaten atau kota ke pusat. Yang ketiga ada mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk melaksanakan AMP. Selanjutnya yang keempat, tugas dari koordinator tim manajemen yaitu mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan. Mohon maaf. Yang kelima ada menjaga kerahasiaan. Yang ketiga ada koordinator tim manajemen AMP. Tugas dari koordinator tim manajemen AMP yang pertama bertanggung jawab atas berjalannya alur pelaporan, kematian, dan formulir isian yang digunakan dalam AMP. Menganonimkan kasus. Yang ketiga ada bertanggung jawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin. Selanjutnya ada mengkomunikasikan temuan hasil pengkajian kasus kepada penanggung jawab, lalu memantau kegiatan sekretariatan AMP. Selanjutnya ada bersama dengan penanggung jawab mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran. Lalu ada menjaga kerahasiaan. Selanjutnya ada sekretaris AMP. Tugas sekretaris AMP adalah yang pertama, membantu koordinator dalam pelaksanaan AMP. Yang kedua, mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari RS, rumah sakit. Yang ketiga ada mempersiapkan data untuk pertemuan kaji kasus. Yang keempat ada memfasilitasi pertemuan kaji kasus. Yang kelima menjadi notulis pada pertemuan kaji kasus. Dan yang keenam ada menjaga kerahasiaan. Selanjutnya yang kelima ada tim pengkaji kasus. Tugas tim pengkaji kasus adalah melakukan pengkajian kasus. Yang kedua ada merumuskan rekomendasi. Yang ketiga ada mengembangkan pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal. Dan yang keempat ada menjaga kerahasiaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau materi yang salah atau mohon maaf. Sekian saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om.